Kosem dan istri serta Sharon juga. Kita di sini disebutnya Palputih Youth Ministry, jadi persekutuan anak-anak muda di GSJ Palputih, dan kita itu punya slogan. Jadi kalau nanti saya bilang Palputih Youth Ministry, teman-teman itu jawabnya muda, beda, diberkati. Kalau PPYM teriaknya hau, tapi haunya yang semangat. Oke, kita coba ya. Palputih Youth Ministry, muda, beda, diberkati. PPYM hau. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Boleh deh sambil berdiri sama-sama yuk. Oke, siap. Oke. Ready? Adanya Randy. Palputih Youth Ministry, muda, beda, diberkati. PPM, hau. Amin. Oke, hari ini tema kita itu fruitfulness, yaitu yang artinya itu berbuah banyak, kita berhasil dan kita menghasilkan yang utama itu adalah buah-buah roh. Bicara soal buah, saya punya satu tebak-tebakan nih. Yang bisa jawab dapat hadiah, door prize. Buah apa yang terlihat tidak segar? Ada yang bisa jawab? Ini hadiahnya lumayan, voucher MAP 50.000. Ada yang bisa jawab? Buah apa yang terlihat tidak segar? Kalau nggak bisa jawab, vouchernya buat saya. Nggak ada? Kasih clue dong. Cluenya buah. Iya tahu, maksudnya buah tuh apa gitu maksudnya. Nggak ada. Cluenya maksudnya kecil. tidak, bukan sirsak. Kecil atau besar gitu maksudnya gitu. Bisa kecil, bisa besar. Nggak tahu? Alpucat. Oh. Ulang. Oke. Ya itu intermezzo aja. Alpucat. Karena dia tidak segar kan, pucat. Oke, kita mau mulai ibadah kita malam ini, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Haleluya, Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kalau sore hari ini kami boleh sama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan, biarlah ya Bapak namun saja yang ditinggikan, namun saja yang dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan hadirat-Mu turun di dalam ruangan ini Tuhan, mengurapi setiap kami yang hadir saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Engkau yang tetap terus beracara dalam setiap jalannya ibadah ini ya Bapa, dan biarlah Tuhan Engkau yang memperlengkapi setiap kami yang melayani, Engkau memperlengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan nama-Mu saja yang akan dimuliakan ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah Natal kami pada hari ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Siap untuk memuji nama Tuhan? Haleluya, saya serahkan kepada WL. Mari kita rayakan kelahirannya Tuhan dengan membawa sukacita. Sing joy to the world. Let
Amin. Katakan, dia lahir. Katakan, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sumber kami, dia Yesus sang penebus juru selamat dunia. Dia siapa? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Yes, katakan sekali lagi. Dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sumber kami, dia Yesus sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia Raja, dia Raja di atas segala raja. Dia Raja, dia Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Yes, we want to worship you a lot, God. Karena Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Siapa yang yakin Tuhan Yesus baik, kita mau angkat pujian ini dengan lebih semangat lagi. Haleluya. Haleluya. Woo. Woo. Say, Lord, you are good. Oh. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and land, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you.
are good all the time. Because Jesus is good all the time. Amen. Yes. Yes, katakan you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Katakan hey, hey. Sorakan hey. Sekali lagi hey. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. And Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation, people from every nation and tongue. Yes, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, who you are, for who you are, who you are, who you are good. Haleluya, haleluya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Barangkali ada yang masih membutuhkan amplop. Ya, sepertinya tidak ada. Untuk petugas pelayan persembahan, saya persilakan. Ya, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, kita mau satukan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga sampai pada saat ini. Tiba saatnya kami untuk juga memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, mari Engkau yang memberkati juga kami yang memberi dan kami mau memberi untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berdiri kita bernyanyi bersama-sama. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu yang melenyapkan segala kegelapan. Banyak pagi pun berkat
Lagu ini tuh merupakan contoh nyata bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan berarti segala sesuatunya kalau ada Roh Kudus baik-baik aja. Tapi khusus di lagu ini dikasih tahu ya. Di dalam kesesakan Tuhan beri penghiburan. Jadi itulah fungsinya dari Roh Kudus. Apapun yang menjadi situasi kehidupan kita semuanya terkendali. Sebab hidup kita itu ada di dalam Roh Kudus. Karena itu mari sama-sama saya undang untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita butuh kasih-Nya Tuhan, kita butuh kasih-Nya Roh Kudus, kasih-Nya Bapa untuk memenuhi hati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih. Kami memerlukan kasih-Mu Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, bersama para malaikat, bersama para malaikat, surga ku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia, sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu.
Saya serahkan kepada hambanya yang beritakan firman Tuhan. All the glory, we give you all the glory in Christ the Lord. Sekali lagi sama-sama katakan. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. In Christ. And there is no one else like you, Lord. Sekali lagi sama-sama katakan. Oh, there is no one else like you, Jesus. There is no one else like you, Jesus. We give you all the glory. We give you all the honor, Jesus. Di tempat ini berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dialah yang layak ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh bangun pagi hari ini Tuhan, bukan karena alarm kami bunyi. Kami bangun hari ini bukan karena anak kami nangis, bukan karena tetangga berisik. Kami bangun hari ini karena Engkau baik. Kami ada hari ini karena Engkau luar biasa Tuhan. Kami ada hari ini karena Tuhan yang kami sembah hidup. Satu-satunya Allah yang hidup. Allah yang memperhatikan kami. Allah yang memperhatikan keluarga kami. Allah yang memperhatikan langkah kami. Pada waktu kami keluar dari rumah, penjagaan-Mu sempurna. Keluarga kami, anak-anak kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, semua dijaga dan dibela Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengasihi-Mu Tuhan, lebih dari yang lain. Biarlah di penghujung tahun 2023 Tuhan, kami rindu, kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau lebih mengenal Yesus kami daripada tahun-tahun sebelumnya. Izinkan kami mengalami Tuhan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berdoa biarlah Engkau sendiri yang membajak hati kami di tempat ini. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur. Supaya pada waktu benih kebenaran firman itu mendarat di hati kami, benih itu bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Tuhan, di waktunya Engkau berbicara dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Boleh lebih meriah lagi buat Tuhan. Boleh lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Wow, oke. Shalom semuanya. Kasih salam kanan kiri depan belakang. Merry Christmas. Oke, silakan duduk. Oke, sekali lagi shalom. Senang sekali ya saya bisa ada di tempat ini. Meskipun tidak dekat tapi sukacita saya penuh. Dan melimpah melihat anak-anak muda di tempat ini. Anak-anak muda betul ya? Ada anak muda, ada yang masih berasa muda saya lihat juga di sini ya.
Nggak apa-apa, sama. Saya juga orang-orang yang berasa muda. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu semua, Bapak Gembala yang mengundang saya ke tempat ini dan saya tidak sendiri. Nama saya Samuel, Bapak Ibu. Kami melayani di GBI WTC di Serpong. Saya melayani sebagai Next Gen Pastor. Jadi dari kids, teens, youth, dan dewasa muda itu bersama-sama dengan saya. Dan saya juga bersama dengan istri saya, boleh bangkit berdiri. Ini istri saya, Yunike. Ya, saya udah keliling dunia dan dia yang paling cantik, saudara. Ada adik saya juga, ini adik saya yang bontot, Sharon, boleh bangkit berdiri. Ya, dan ada dua, ini bukan anak tetangga, ini anak saya. Ya, iya berdiri boleh, Kokonik boleh berdiri. Ya. Oke, nah saya dikasih tema ini mengenai fruitful, betul ya? Nah slide saya boleh ditampilin atau sudah? Di saya nggak ada contekannya? Nggak ada juga. Iya. Ada pointer bisa atau nanti bantu saya aja ya? Oke. Nah, jadi saya dikasih tema fruitful dan kita akan bahas bagaimana bisa fruitful tentunya bagaimana meskipun keadaan seolah tidak mendukung, perhatikan baik, meskipun kadang seolah-olah keadaan itu tidak mungkin, tapi fruitful adalah sebuah hasil. Fruitful itu adalah akibat. Untuk bisa mencapai ke sana, kita mau sama-sama belajar dari justru kenapa temanya fruitful kok judulnya planted and underqualified. Saya mau share sama teman-teman semua di sini. Ini karena youth jadi saya panggil teman-teman ya. Ini ada yang lahir tahun 2000 ke atas? 2000 ke atas ada? 1, 2, 3, 4. Oke. Sisanya 90 ke bawah ya. Nggak apa-apa. Saya juga 90-an kok ya. 90 awal banget. Saking awalnya sampai 91 gitu ya. Jadi ya baru 30. Oh maksudnya gimana? Kelihatan tua ya. Oh tuaan WL-nya ya. Oke. Nah, kenapa kita justru mau bahas ya? Meskipun kita underqualified, karena saya bicara di anak-anak muda, meskipun kita terkadang terkesan underqualified, kita bisa fruitful. Katakan fruitful. Oke, kita baca ya, semua ayat sudah saya masukkan ke PowerPoint, boleh di next slide yang kedua. Dikatakan, they are like trees planted along the river bank, bearing fruit each season, their leaf never wither, and they prosper in all they do. Kita mau bedah ya. Yang pertama dikatakan, they are like trees planted along the river bank. Pohon itu teman-teman, pohon itu biasanya bertumbuhnya itu bergantung dari yang namanya hujan. Ya, yang liar kalau pohon di rumah tergantung orang tua yang nyiremin. Tapi kalau pohon yang liar itu tergantung dari hujan. Dia bertumbuh ataupun mati tergantung dari hujan. Nah, Tuhan ingin kita tuh tertanam dekat dengan aliran air. Supaya apa? Supaya teman-teman dan saya di tempat ini, kita tidak perlu bergantung sama sesuatu yang di luar untuk bertumbuh. Tuhan mau kita tertanam dekat dengan aliran air. Aliran air itu banyak bicara mengenai firman Tuhan. Bicara mengenai Tuhan sendiri ya, dianalogikan firman ataupun Tuhan itu seperti air yang mengalir. So, waktu kita tertanam dekat dengan aliran air, waktu sebuah pohon tertanam di tepi aliran air, maka pohon itu tidak perlu bergantung sama hujan untuk bertumbuh. Yang setuju dengan saya katakan amin. Karena seringkali kita tunggu sesuatu terjadi dahulu, baru kita lakukan sesuatu. Kalau ada, baru kerjain. Kalau punya, baru kerjain. Tuhan bilang, kalau kamu dekat dengan aku, maka kamu akan memiliki semua yang kamu butuhkan. Kita lanjut lagi dikatakan, bearing fruit each season, yang menghasilkan buah di setiap musim. Saya katakan ini keren, kenapa? Karena secara natural tidak ada pohon yang berbuah setiap musim. Ya,
Tuhan ingin kekristenan yang dewasa seperti pohon yang menghasilkan buah setiap musim. Artinya apa? Ya summer dia fruits, winter dia fruits, fall dia fruits, spring dia fruits. Setiap season dia menghasilkan buah. Apakah bisa kita berbuah? Selama kita tertanam dekat dengan Tuhan, semua bisa berbuah. Katakan berbuah. Semua bisa berbuah. Saudara dan saya, kita semua bisa berbuah kalau kita tertanam dekat dengan aliran air. Kalau yang jauh, kalau yang bergantung sama hujan, dia tidak akan bisa berbuah setiap musim. Waktu musim kering dia tidak akan berbuah. Jadi Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang bergantung dengan politik. Tuhan nggak mau kita bergantung dengan pemerintah, dengan orang lain untuk menjadi besar dan bertumbuh. Tuhan nggak mau kita bergantung sama orang lain. Dekat dengan Tuhan membuat kita melewati hukum natural. Dekat dengan Tuhan membuat hukum supernatural terjadi dalam hidup kita. Nah, selanjutnya dikatakan their leaves never wither, yang tidak pernah layu daunnya. Kalau kita belajar kembali, yang ingat, yang anak-anak IPA dulu ya. Sebelum daun itu layu dan rontok, maka daun itu pasti akan berwarna ya hijau. Sebelum rontok warnanya? Oke, terjadi perpecahan di sini ya. Ada yang bilang kuning, ada yang bilang emas, ada yang bilang orange. Ya udah, tapi ngertikan sebelum rontok ya. Nah, kenapa sih warnanya bisa berubah? Bisa ya coklat, orange begitu ya. Karena harusnya akar itu membawa nutrisi ya dari bawah tanah, dibawa ke batang pohon, dibawa ke ranting pohon, lalu masuk ke daun dan buah. Nah, tapi karena lagi musim kemarau atau musim panas, airnya sedikit. Jadi pohon itu berpikir begini, daripada kita berbuah tapi kita mati, lebih baik kita tidak berbuah tetapi kita tetap hidup. Makanya semua mineral dari akar naik ke batang, naik ke ranting dan ditutup oleh kulit. Sehingga daun dan buah tidak mendapat nutrisi. Makanya tidak berbuah dan daunnya rontok. Nah, Tuhan mau kita jadi pohon yang dimana Tuhan itu sendiri adalah sumbernya. So kita nggak perlu menahan apapun, dengar baik, saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati. That's why kita nggak perlu menahan talenta kita untuk Tuhan. Kita nggak perlu menahan perhatian kita, uang kita, waktu kita untuk menolong orang lain. Kenapa? Karena semua orang yang suka menahan, saya nggak berani nih membantu dia, saya nggak berani nolong dia, saya nggak berani melakukan hal ini dan itu. Kenapa? Karena akan ada masa sukar ke depan nanti. Itu berlaku bagi pohon yang tidak tertanam di tepi aliran air. Karena dia tahu akan ada masa kering. Tapi bagi pohon yang dewasa, yang dalam hal ini tertanam dekat dengan aliran air, saudara dan saya tidak perlu menahan untuk berbuat baik. Saudara dan saya nggak perlu menahan-nahan talenta kita untuk menolong orang lain. Nggak perlu menahan perhatian kita, uang kita untuk menolong orang lain. Kenapa? Karena kita tertanam dekat dengan Tuhan sendiri. Yang mengerti katakan amin. Nah, Tuhan udah bilang, kalau kita tertanam dekat Tuhan, maka kita bisa memberikan. Semua yang kita punya bisa kita berikan baik untuk Tuhan dan orang yang membutuhkan. Karena lihat bagaimana Tuhan berjanji, masih di ayat yang sama, apa saja yang diperbuatnya berhasil. They prosper in all they do. Nah, Tuhan pengen hidup kita seperti ini, fruitful, simple. Fruitful, tidak tergantung dengan hukum alam. Saudara, waktu COVID melanda, saya berpegang teguh dengan firman ini dan saya buktikan. Dan saya berjalan bersama dengan keluarga saya. Meskipun pemerintah, bangsa dan dunia mengalami goncangan, orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah, kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, saya bisa katakan demikian. Kenapa? Karena saya dengan istri saya jalan nih, hidup seperti nggak ada COVID. Artinya apa? Kita nggak takut, kita nggak bingung, kita nggak pusing, kita nggak perlu menahan. Kenapa? Karena kita tertanam dekat dengan aliran air. Nah, oke, ini kita bicara mengenai fruitful. Tapi karena ini di anak-anak muda, saya pernah ada di usia belasan, 20-an ya. So saya pengen ajak teman-teman untuk berpikir real bahwa yang tadi saya ceritakan adalah cerita sebuah pohon yang besar.
Tapi masalahnya Tuhan itu tidak menanam pohon, Tuhan itu menanam benih, saudara. Dari sesuatu yang kecil. Boleh di next slide. Nah, jadi ini adalah contoh benih. Yang tadi kita ngomong tuh yang sudah nomor 6, sudah berbuah lebat, ya. Tapi pada faktanya kita itu bermula, apalagi yang masih youth ya, itu bermula dari nomor 1. Yakni apa? Benih yang ditanam di bawah tanah. Nah, sekali lagi saya mau ngingetin saudara bahwa kita ini planted. Judulnya adalah ditanam atau tertanam, bukan dikubur. Ya, ditanam dan dikubur kelihatannya sama tapi beda jauh. Apa sih bedanya? Dikubur. Kalau dikubur itu gali tanah, taruh peti mati, tutup tanah, itu namanya ngubur. Tapi kalau ditanam adalah kita gali tanah, kita taruh benih dan tutup tanah. Bedanya di mana? Isinya. Kegiatannya sama-sama gali dan menutup, tapi yang beda adalah isinya. Yang satu sudah selesai, yang satu baru mau mulai. Saudara dan saya, kita ini ditanam. Boleh kasih kanan kirinya, kamu ditanam. Ditanam itu artinya ada di bawah. Saya mau tanya, kalau ada benih di bawah tanah, ya, misalkan yang nanam tetangga, kita bisa tahu nggak benihnya di mana? Kita nggak tahu benihnya di mana dan bisa jadi kita injak benihnya. Bukan karena kita mau injak, karena memang tidak tahu, tidak kelihatan. Good. Jadi kalau kita masih muda, kadang-kadang merasa kerja di bawah tekanan, udah kerja all out tidak dilihat sama kakak ketua youth di sini. Udah kerja mati-matian, kok talenta gua kayak kagak ada ya. Saya mau kasih tahu. Kenapa itu terjadi? Karena kita ada di mana? Di bawah tanah. Yang bukannya orang lain mau bermaksud jahat karena memang belum kelihatan. Kenapa saya kerja seolah-olah saya nggak dihargai? Kenapa saya kerja nggak dapat promosi? Karena semua bermula dari bawah. Firman tadi yang saya bicarakan itu sebuah pohon yang besar. Tapi kita di usia kita saat ini, saya nggak tahu saudara ada di poin nomor berapa, sudah bertunas atau belum. Tapi saya mau katakan jangan dengerin musuh-musuh selalu bilang setan, selalu bilang kamu nggak bisa ngapa-ngapain, lu nggak usah sia-siain waktu, lu nggak usah melayani Tuhan. Iblis itu seolah berkata kamu tuh dikubur, ya, you are end, nggak ada lagi yang lain yang bisa lu kerjain. Udah datang ke gereja aja cukup, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah layani Tuhan. Kamu selalu diperas sama iblis dikatakan kamu dikubur. Tapi saya datang hari ini saya mau katakan kita tidak dikubur, kita ditanam. Kita ditanam oleh Tuhan. Nah, next slide. Ya, you are not buried, you are planted. Nah, coba bilang saya ditanam. Ada di bawah bukan bicara soal mati saudara. Ada di bawah bicara soal destiny. Kenapa ini sulit dimengerti? Kenapa sih? Hidup mau bener aja susah. Kenapa sih? Karena orang gak melihat apa yang Tuhan kerjakan di bawah sana. Tuhan mau buat kita berakar. Boleh balik sebentar ke slide sebelumnya. Saudara pernah berpikir gak sebagai orang Kristen ya, kita baru kenal Tuhan kemarin, rasanya kan pengen langsung ke nomor 6. Betul apa betul? Kenapa sih gak langsung berbuah aja? Saya mau kasih tahu, kalau saudara nomor 1, lalu maunya buahnya yang enak lagi, duren. Kalau bisa durennya musangking. Kalau Tuhan kasih, oh mau musangking, oke, ditaruh durian musangking di atas di nomor 1, kamu hidup atau mati? Mati, digencet. Jadi Tuhan tahu kapan waktunya harus berbuah. Dan apa yang Tuhan kerjakan selama kita di bawah, itu yang akan menentukan seberapa besar kita bisa menopang buah yang akan kita hasilkan nanti. Yang setuju katakan amin. Oke, next ke slide berikutnya lagi, balik ke yang tadi. Nah, so di bawah Tuhan harus bekerja dengan kita. Tuhan itu harus membangun yang namanya kerendahan hati. Tuhan harus bangun yang namanya karakter, ketaatan. Semua itu dikerjakan Tuhan di bawah. Dan memang tidak bisa dilihat. Coba ada yang bisa gak masukin ke story Instagramnya. Lihat ini loh kesetiaan aku. Kesetiaan itu tidak ada bentuknya. Tidak ada rupanya. Bentuknya integritas tuh kayak apa sih?
Ya nggak ada, cuma bisa dilihat dari tingkah laku kita, perilaku kita. Oh, orangnya penuh integritas. Integritas itu nggak ada bentuknya, bulat, segitiga, kotak, nggak ada yang tahu. Karena sifatnya ada di dalam dan tidak ada yang lihat. So, apa yang Tuhan lakukan di bawah adalah supaya saudara dan saya bisa bertahan untuk melakukan sesuatu yang besar suatu hari nanti. Nah, so kalau kita masih ada di bawah, yang tadi ya nggak dihargai, nggak dapat promosi. Kalau punya teman kayak begitu bilang, sabar ya, kamu masih di bawah. Coba bilang kanan kirinya, lu sekarang ada di mana? Tanya, bukan menghakimi, lu di bawah ya? Bukan gitu. Kok nggak keluar-keluar lu? Bukan begitu. Kalau masih ada di bawah, sabar. Ya. Seberapa lama sih kita di bawah? Seberapa cepat dan rela kita diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Jadi ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 10 tahun gak kelar-kelar. Tergantung dari kerelaan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, oke. Sekarang waktu Tuhan kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Seperti kalau pohon gini, kamu berbuah jeruk ya, kamu duren ya. Setiap kita punya tujuan yang Tuhan kasih tahu spesifik. Kamu berbuahlah ini, kamu udah aku kasih talenta ini dan itu. Nah banyak orang waktu dengar Tuhan, oh aku harus melakukan ini ya. Banyak orang merasa gak sanggup. Boro-boro duren Tuhan, toge aja susah. Banyak di antara kita yang merasa demikian. Ya, tapi ini faktanya, boleh next slide. Next slide. God likes a combinations of His greatness and our weaknesses. Jadi saudara nggak usah takut, Tuhan nih kalau nyuruh kok ya nggak masuk akal. Yang Tuhan suruh, ya kalau dari Tuhan, visi dari Tuhan itu nggak pernah masuk akal. Kenapa saya katakan demikian? Kalau yang masuk akal, bukannya tidak perlu Tuhan, nggak ada Tuhan kita bisa kerjain. Yang datang dari Tuhan, itu di luar kapasitas kita sehingga kita butuh Tuhan untuk mendownload apa yang Tuhan, visi dari Tuhan untuk sampai ke muka bumi. Yang dari Tuhan selalu lebih besar daripada kemampuan kita. That's why kita butuh Tuhan, perkenanan Tuhan. Kita butuh karakter Kristus dalam diri kita. Nah, saya pun jadi pendeta, khotbah, ngajar. Pernah kok merasa apa iya bisa memberkati orang. Tapi semakin saya baca Alkitab, saya semakin pede. Kenapa? Karena ternyata Tuhan itu memang suka bekerja sama dengan orang-orang yang banyak kekurangannya. Jadi memang gak ada yang sesempurna Yesus. Tokoh di Alkitab selain Yesus nggak ada. Semua memang punya kelemahan. Dan ini yang saya mau katakan. Waktu Tuhan pilih kamu dan pilih saya, Tuhan sudah perhitungkan kelemahan kita. Jadi nggak usah bingung. Tuhan, aku masih banyak kekurangannya. Nggak usah lu ngomong, Tuhan udah tahu. Nah karena Tuhan sudah hitung, Tuhan tahu seberapa banyak Tuhan harus menolong. Supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Semakin kita banyak kekurangan, semakin banyak Tuhan wajib menurunkan tangannya buat kita. Nah, jadi semakin baca Alkitab, saya melihat hari ini kita mau banyak belajar dari Gideon. Bagaimana sih kita, orang ini bisa fruitful, padahal hidupnya itu underqualified, sangat-sangat underqualified. Jadi saya bawakan topik ini supaya teman-teman tahu, goal kita tetap harus fruitful. Tapi meskipun keadaan kita saat ini seolah-olah underqualified, kita nggak perlu takut. Ada 5 fakta yang akan kita pelajari dari Gideon, ya. Bagaimana planted, selama kita planted, meskipun kita underqualified, kita bisa fruitful. Sebelum masuk, saya mau sedikit cerita mengenai Gideon. Gideon tuh siapa sih? Masa Gideon tuh masa Israel sedang seperti apa sih? Jadi setelah Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, sudah masuk ke dalam tanah perjanjian, sudah hidup sekian lama, saking udah lamanya muncullah orang-orang yang mulai tidak mengandalkan Tuhan, gitu ya. Jadi kondisi udah, kalau lagi perang semua nyari Tuhan. Kalau udah aman, makin lama muncullah idola-idola baru, ya, di mana uang lebih berarti daripada Tuhan, keluarga lebih daripada Tuhan, bahkan dia membangun patung-patung Baal penyembahan yang lain di hadapan Tuhan. Jadi itu adalah situasi kondisi di mana Gideon yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi seolah-olah Tuhan mau bilang begini, kamu udah aku tolong ya, terus kamu merasa sekarang bisa tanpa aku, oke, let's see bagaimana kamu hidup tanpa aku. Kira-kira itu masanya Gideon, ya.
Nah, maksudnya gini, mungkin kalau saya bilang kita butuh Tuhan nggak? Semua jawabannya pasti bilang butuh Tuhan. Tapi yang saya maksud di sini adalah gini, ya kalau kita lupa doa gimana? Ya lupa mah nggak apa-apalah. Namanya makan mah nggak usah Tuhan juga ada duitnya nih bisa makan. Tapi kalau ada masalah gimana? Ya doa. Kalaupun lupa nggak doa ya. Orang tua saya punya teman cukup banyak. Yang kayak begini yang saya maksud. Saudara bisa paham maksud saya? Yang mulai merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Nah inilah kondisi Gideon pada waktu itu. So please deh, sebelum kita masuk ya, so please deh. Kalau saudara merasa diri kita punya banyak kekurangan, ya. Kalau tahu punya banyak kekurangan, ya jangan tinggalin Tuhan. Saudara tahu nggak hal terbodoh yang dilakukan oleh orang yang punya banyak kekurangan adalah dia tahu dia punya banyak kekurangan dan dia meninggalkan Tuhan. So itu nggak boleh ada di tempat ini, amin. Nah, masuk ke Then the angel of the Lord came and sat beneath the great tree at Ophrah, which belonged to Joash of the clan of Abiezer. Gideon, son of Joash, was threshing wheat at the bottom of the winepress to hide the grain from the Midianites. Perhatikan baik. Ini Israel ada di tanah perjanjian. Dia harusnya berkuasa di situ. Tetapi kenapa saya katakan tadi mereka mulai meninggalkan Tuhan, jadi pada waktu zamannya Gideon ada orang Midian yang sedang menjajah tanah perjanjian Israel, Kanaan pada waktu itu. Oke? Nah, jadi orang Israel lagi ketakutan di tanah yang Tuhan kasih, kasihan. Dan ini lebih kasihan lagi, dikatakan dia sedang mengirik gandum, ya. Kalau kita zaman dulu mau bikin roti dari gandum, maka gandum itu perlu dipisahin sama sekam. Ini anak milenial zaman sekarang mah nggak pernah lihat gandum kayaknya manik. Pernah lihat sekam nggak? Ada ayakan nggak di rumah? Kita pulang tanya sama orang tuanya dah. Pasti punya dia tampah, punya dia. Kalau kita nggak tahu rasanya ya. Tapi zaman dulu kalau mau misahin sekam, zaman dulu ya itu harus diayak. Supaya apa? Terpisah. Kalau zaman sekarang tembak kipas angin terbang tuh sekam udah selesai. Tapi zaman dulu mereka harus menggunakan apa? AC alami, angin. Jadi mereka harusnya melakukan itu di mana? Di atas bukit seharusnya. Tapi kalau kita baca, kenapa saya pakai bahasa Inggrisnya? Karena sama bahasa Indonesianya bedanya jauh sekali. Ini dikatakan Gideon melakukannya di mana? Di tempat pemerasan anggur di dasar atau di dalam goa. Jadi saudara kalau pernah ke Israel, itu tempat mereka waktu disiksa, lagi dijajah, mereka harus mengirik gandum di bawah tanah yang tidak ada anginnya sama sekali. Jadi kalau orang kerja tanpa Tuhan ya, sama orang yang kerja dengan Tuhan, orang yang kerja dengan Tuhan itu 1 jam, 2 jam kerjaan kita selesai. Orang yang kerja tanpa Tuhan sebulan bisa gak selesai loh. Kenapa? Kalau orang sama Tuhan dia kan gak dijajah, di atas bukit, ngayak sejam 2 jam selesai. Tapi kalau di bawah tekanan dijajah oleh dosa, dijajah oleh pikiran-pikiran jahat, ya seperti ini. Dia kerja, keringet, tapi hasilnya jauh di bawah dari orang yang jalan sama Tuhan. Saudara bisa nangkap sampai sini? Nah, next slide. The angel of the Lord appeared to him and said, "Mighty hero, the Lord is with you." Nah, waktu saudara dan saya tertanam ini apa sih? Tertanam itu artinya kita ada di tempat yang benar. Dengan saudara masih bisa datang ke rumah Tuhan, artinya saudara tertanam di tempat ini. Ini adalah tempat yang subur untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, bisa tertanam itu artinya apa lagi? Kumpul di dalam komsel. Ya, jadi siapa di sini yang belum ikut komsel? Boleh angkat tangannya. Yang belum ikut. Udah semua berarti? Oh, habis ditanya baru ngangkat tangan. Jadi cuma satu yang belum ikut, komsel. Komsel kan namanya betul? Satu yang satu yang masuk surga, Pak. Gimana ini? Oke. Tertanam di dalam komsel. Kenapa saya katakan komsel itu penting, Bapak Ibu? Kalau jauh atau terlalu sulit mencari, karena Pak Gembala cuma 1 orang loh, ngurusin saudara semua. Kalau bisa semua puji Tuhan, tapi kan kakinya 2, tangannya 2. Yang bisa touch saudara langsung adalah ketua komsel kita.
Yang dimuridkan juga sama Pak Gembala, sama. Jadi nilai itu turun ke bawah. Itu yang memastikan kita tertanam. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, jadi saya mau kita pelajari ini fakta pertama. Orang itu meskipun dia underqualified, selama dia tertanam, dia bisa fruitful. Fakta yang pertama adalah, boleh di next. Hiding doesn't mean you are hidden. Saudara boleh berusaha sembunyi dari Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan udah kadung nebus kita dengan harga yang mahal. Jadi Tuhan itu sudah taruh GPS. Saudara mau pergi kemanapun Tuhan tahu. So serendah apapun talenta kita, memang talenta Alkitab katakan berbeda. Ada yang 1, 2, dan 5 talenta. Tapi saya nggak mau bicara siapa 1, siapa 5. Serendah apapun talenta kita, serendah apapun kehidupan kita, Tuhan bisa hadir menjumpai saudara dan saya. Dan kalau ada sebagian kita punya talenta, kita tahu nih, kita punya panggilan. Saya tahu kalau nyanyi itu ya, semua rebah. Tapi saksinya cuma gayung, yang ada di kamar mandi aja. Begitu disuruh pelayanan, yang lain aja. Gak usah, belum waktunya, belum kairosnya, bawa-bawa kairos lagi. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu taruh GPS dalam talenta saudara. Meskipun kita pendam, Tuhan itu bisa datang dan nanya, kamu ini sekarang ada di mana? Dan lihat ya, Tuhan waktu menghampiri Gideon melalui malaikatnya, dia itu tidak menyebut Gideon dengan kondisinya pada saat itu. Perhatikan baik. Pada saat itu Gideon lagi ngapain? Sembunyi, lagi ngumpet dari penjajah. Karena kalau dia ngirik gandum di lapangan kosong, pasti diambil sama penjajah. Jadi Gideon itu lagi sembunyi, lagi ngumpet. Perhatikan baik, Tuhan kalau panggil Gideon, Tuhan kalau panggil saudara dan saya, tidak dengan kondisi kita saat ini. Kalau Tuhan panggil Gideon di saat kondisi dia saat itu, dia akan panggilnya begini. Kamu ngapain ngumpet di sini? Nggak tahu apa rencanaku besar atas hidup kau itu? Pengecut kali. Gitu kalau Tuhan panggilnya sesuai dengan apa yang sedang Gideon lakukan. Tapi Tuhan panggilnya apa? Mighty hero. Artinya apa? Tuhan kalau memanggil saudara dan saya, Tuhan itu ngomong atau memakai bahasa yang Tuhan itu punya rencana apa atas hidupmu, itulah cara Tuhan memanggil kita. Serendah apapun talenta kita, waktu Tuhan menghampiri kita, dia akan berkata mighty hero. Kenapa? Karena kita memang diciptakan untuk melakukan hal-hal yang keren, dahsyat, dan ajaib. Cuma banyak orang yang nggak bisa melihat apa yang Tuhan lihat, seperti kita lah dan Gideon. Boleh di next? Sir, Gideon replied, if the Lord is with us, why has all this happened to us? And where are all the miracles our ancestors told us about? Didn't they say the Lord brought us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites. Next. Then the Lord turned to him and said, go with the strength you have and rescue Israel from the Midianites. I am sending you. Perhatikan baik, fakta yang kedua. Tadi yang pertama ya, hiding doesn't mean you are hidden. Saudara gak akan pernah bisa lari dari radarnya Tuhan. Talenta kita itu miliknya Tuhan. Yang harus kita pertanggungjawabkan, kita kembangkan. Amin. Yang kedua adalah God often ignores your question to give his instruction. Boleh di next. Tuhan itu sering banget seolah-olah tidak menjawab pertanyaan kita supaya Tuhan bisa kasih instruksi. Gideon nanya, Tuhan kenapa sih semuanya terjadi? Kata emak bapak engkong saya, Tuhan tuh hebat loh. Tapi kenapa sekarang kok Tuhan yang gak ada? Kita sering kali terjebak di masa lalu padahal Tuhan membawa kita ke masa depan, saudara. Dan kadang kita berhenti melangkah, ini yang saya gak mau. Kadang kita berhenti melangkah hanya karena kita punya pertanyaan yang belum dijawab Tuhan. Saudara kalau hasil tes behavior, saya pakai foto karakter ada merah, kuning, hijau, ungu atau DSC gitu ya. Saya tuh orangnya ungu dan merah, saya orangnya sangat detail. Saya tuh maunya kalau dikasih pekerjaan detail A sampai Z apa, saya kerjain.
Tapi hal seperti ini nggak bisa kita pakai sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bukan berkepribadian yang seperti itu. Kalau saudara berpikir, Tuhan kalau ngomong tuh yang jelas dong, aku mau yang jelas. Aku harus jalan kemana? Ini perusahaanku harus dibawa kemana? Ini kuliah mau ngambil jurusan apa? Saudara kan pengennya kalau ngobrol sama Tuhan kayak ngobrol sama maps kan? Belok kiri, pada jalan 200 meter, itu detail dan jelas. Tapi Tuhan cuma kasih tahu, Sam, kamu nanti kepala putih ya, tuh di mana? Tuhan harus cari, harus nanya. Supaya apa? Bisa sampai ke sini. Jadi Tuhan itu jangan sampai saudara punya pertanyaan yang Tuhan gak jawab lalu kita berhenti melayani Tuhan, please. Apalagi usia muda, saya ngerti kita punya banyak jutaan pertanyaan yang mungkin belum terjawab. But please, jangan sampai pertanyaan kita membuat kita berhenti lari sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Next, God will ignore why to give you where. Karena kalau Tuhan diskusi sama kita, bukan Tuhan gak mau, kita kagak sampai. Tuhan kalau ngomong, kapasitas otak kita gak mampu mendalami pikiran Tuhan. That's why dia akan menjelaskan kepada kita semampu kita menerima. Jadi jangan tertahan hanya karena kenapa. Gideon mungkin nanya sama malaikat, oke deh Tuhan lu mau gua pergi ya dengan segenap kekuatan. Tapi mana kekuatan di sini aja lagi ngumpet. Mau pergi dengan kekuatan apa? Di ayat 14 Tuhan bilang, aku mengutus engkau. Sorry ya, mungkin ini akan merusak agenda teman-teman semua. Kita mungkin sering kali bertanya, Tuhan aku mau loh. Asal udah disuruh Tuhan aku mau. Masalahnya Tuhan kayak belum ngomong sama kita. Padahal Tuhan itu bukannya belum ngomong. Kita nggak butuh seotentik itu untuk melakukan perintah Tuhan. Waktu kita tahu kita punya talenta, waktu kita tahu kita bisa mengerjakan sesuatu, kerjain. Nggak harus, memang ada yang audible voice, mimpi, and so on, that's good. Tapi kalau kita belum terima, jangan sampai kita tertahan, itu yang saya bilang tadi. Kadang kita bertanya, kekuatan apa yang aku punya? Dijawab sama malaikat, next slide, I am sending you. Apa sih artinya? Saudara dengar ya, kita nggak perlu perintah Tuhan yang spesifik untuk mengerjakan sesuatu. Waktu Tuhan katakan aku mengutus engkau, artinya apa? Artinya visi dan hatinya Tuhan itu ada di kalimat aku mengutus kamu, itu ada di situ. Waktu Tuhan berkata aku mengutus engkau, artinya semua yang kita butuhkan untuk mengerjakannya terkandung di dalamnya. Contohnya gini deh, simpelnya. Kalau saya minta anak saya tuh, si Nikanor umur 6 tahun. Kalau saya suruh tolong dong beliin telur ke Alfamart, dia bisa. Tapi dia gak perlu pusing. Kalau saya suruh dia ke Alfamart beli telur. Kalau kita mau ngomong nih, pergi keluar, butuh apa? Baju. Masa gak pakai baju anak saya? Dia gak perlu teriak minta baju. Sebelum saya suruh kamu keluar, saya udah beliin kamu baju, saya udah beliin kamu celana, saya udah beliin kamu sendal. Karena saya tahu kalau kamu keluar telanjang yang malu saya. Waktu Tuhan berkata aku mengutus kamu, semua yang kita butuhkan udah terkandung di dalamnya. Apalagi minta duit telurnya, gak usah minta ya, gue ngomong pasti gue kasih dong. Tuh anak mau nyari duit dari mana meskipun telur cuma 20.000. Gak perlu pusing, cukup denger, oh dedinya minta saya beli telur ke Alfamart, jalan aja. Semua yang dia butuhkan sudah ada di dalam kalimat waktu saya bilang, tolong dong ke Alfamart beli telur. Waktu Tuhan berkata, I am sending you. Apa sih yang saudara butuhkan? Itu Tuhan sediakan. Tapi mana Pak? Ya orang belum jalan, kalau belum jalan gimana? Kalau udah jalan, baru hukum itu bekerja. Makanya jangan kebanyakan nanya, sorry saya katakan. Nanya boleh nggak? Ya boleh. Kalau belum dijawab, jalan dulu. Kalau udah jalan, hukum supranaturalnya berlaku. Tapi kalau masih di rumah, ntar dulu tuh, toh keluar pakai apa? Tuhan belum kasih, udah besok aja. Akhirnya yang lain melesat, kita 10 tahun hidup begini-begini aja. Coba bilang, aku diutus Tuhan. Bilang sama sebelahnya, kamu juga. Ya, jadi jangan begini, Tuhan ini aku utuslah. Jangan begitu ya. Well,
Mungkin kita gini ya, waktu Tuhan berkata aku mengutus engkau, saudara, mungkin kita dibilang aneh sama tetangga, sama orang lain yang gak ngerti. Contohnya gini ya, Nuh disuruh bangun kapal. Well, kalau kita baca ada yang bilang 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, let's say 90 tahun. Dia bangun bahtera 90 tahun. Saya mau tanya, hujan aja kagak di Israel, tapi dia bangun bahtera yang sebegitu besarnya. Saya mau tanya, 90 tahun tidak hujan, ada hujan tapi cuman gerimis-gerimis gitu ya. Ini bangun bahtera, saya mau tanya, itu Nuh hidup 90 tahun waktu bangun bahtera, nanggung malu apa enggak? Saudara bayangin deh, dia bangun bahtera ngetok palu dari subuh sampai ketemu malam. Tetangganya jalan bawa anak. Dek lihat tuh, orang ya kalau stres kayak gitu. Bisa bayangin nggak? Hujan aja nggak bangun bahtera besar tuh. Kasiannya kalau udah besar jangan kayak gitu ya. Itu mungkin terjadi nggak? Oh sangat mungkin, 90 tahun. Contohnya lagi siapa? Sarah. Yang hampir 100 tahun, dia datang dong ke Mother Care. Kok bengong sih, Mother Care tahu kan? Takutnya beda kalau di Jakarta tokonya gitu. Mau beli popok, buat siapa? Buat cucunya? Enggak, buat anak saya. Berpikir enggak dia akan diketawain orang? Tapi kenapa mereka tetap jalan? Karena Tuhan mengutus aku. Waktu hujan datang dan tidak berhenti dan banjir, semua orang yang menertawakan Nuh, dia akan berkata, ini aku inget gak tetangga kamu, inget gak ajak dong. Dan Nuh bilang apa? Sorry bro, terlambat. Kita mungkin terkesan aneh bagi orang yang gak ngerti visi Tuhan. Dan memang kita tidak perlu hidup untuk dimengerti oleh orang lain. Yang penting kita hidup dimengerti oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oke, lanjut ke bahan ya. Next slide. But Lord, Gideon replied, how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh. And I am the least in my entire family. Ini fakta yang ketiga. Meskipun kita underqualified, once again, meskipun kita punya banyak kekurangan, selama kita tertanam dekat dengan aliran air, kita bisa berbuah. Yang ketiga, next slide. Don't let comparison be your counsel. Jangan sampai keputusan kita bergantung dengan kita yang suka membandingkan diri dengan orang lain. Jangan ambil keputusan dari hasil bandingkan diri dengan orang lain. Boleh gak kita bandingin diri kita? Boleh gak? Boleh. Dengan siapa? Dengan diri kita tahun lalu, itu harus. Tapi jangan pernah keluar. Jadi gini saudara, orang waktu diutus Tuhan, semua tuh mampu. Tapi kenapa banyak orang yang gagal? Karena dia keluar dari jalurnya, masuk ke jalur orang, bandingin dirinya dengan orang lain yang Tuhan memang bilang, ya kamu memang bukan di situ tempatnya. Dia ikan, memang di air, kamu burung, masuk air 2 menit hilang. Dia sok-sok ngasih tahu Tuhan. Tuhan gak salah pilih. Aku ini dari suku yang paling kecil loh. Suku ada 12. Kayak mau ngajarin Tuhan, suku 12. Suku aku yang paling kecil. Dari suku yang paling kecil, keluarga gua yang paling kecil. Seolah-olah ngomongin apa sih kayak gitu? Ngasih tau Tuhan gak salah pilih. Betul gak? Coba kita sedikit ke Ibrani 12, next slide. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. Bla bla bla. Nah, saya pikir waktu baca ayat ini, dosa adalah sesuatu yang harus kita singkirkan nomor 1 nih kalau kita mau melayani Tuhan. Tapi ternyata menurut ayat ini dosa itu yang kedua yang kita harus singkirkan. Kenapa? Karena ada yang lebih sulit. Apa itu? Weight, beban. Beban tuh banyak, tapi hari ini yang kita mau bahas adalah soal comparison atau membandingkan diri. Kalau saudara masih, Pak saya aja masih susah kok, aku aja masih susah kok, hidup kudus tidak dosa lagi, oke, keep working on that. Tapi beberapa orang yang sudah bisa hidup kudus bersama dengan Tuhan, itu masih punya kesulitan untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Saya bisa segini, orang lain kok segitu ya. Kok saya udah kerja all out kok begini ya hasilnya ya. Itu memang butuh kedewasaan.
Nah, jadi yang saya mau katakan di sini, let us strip off. Artinya siapa yang harus melepaskan beban? Let us. You and I. Let us. Jadi jangan berdoa sama Tuhan supaya kita nggak punya beban. Beban itu tugas saudara dan saya. Yang apa? Bukan dilepaskan, jangan diambil. Dari awal beban itu kita yang ambil. Membandingkan diri dengan orang lain, mendengarkan perkataan orang lain yang tidak mengenal Tuhan, something like that. So apa yang harus kita lakukan? Next slide, saya cepat ya. Next slide. We do this by keeping our eyes on Jesus, sampai situ aja. Jadi gimana caranya kita bisa melepaskan diri kita dari beban, fokus sama Tuhan. Itu mah jawaban pendeta. Saya dulu waktu belum pendeta, saya suka-suka, ini kalau dengar begini-begini nih, mohon maaf ya Pak Gembala, saya kan juga dulu pernah jadi jemaat ya. Jadi waktu jadi jemaat saya suka, pendeta tuh kerjanya gitu, jurusnya gitu doang. Doa dulu, tanya Tuhan ya kan. Tapi begitu saya jadi pendeta, emang benar, emang begitu caranya. Ini saya buktiin ya, Petrus itu orang yang tidak memenuhi kualifikasi untuk berjalan di atas air. Tidak, yang memenuhi kualifikasi cuma Yesus. Tapi Alkitab mencatat waktu matanya melihat Yesus, fokus kepada Yesus, hidupnya diarahkan kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Artinya apa sih? Waktu kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup menyatu dengan Tuhan, hukum natural itu bisa kita tabrak, saudara. Dan Alkitab juga berkata, waktu dia ganti haluan fokusnya kepada angin dan ombak, pada waktu itulah dia tenggelam. Yang mengerti katakan amin. Oke, waktu saya nggak banyak, jadi saya mau next slide, kita balik ya. Then Lord said to Gideon, you have too many, sorry. No, sebelumnya kali. Coba next. Oh ada yang nggak ketulis nih, oke, nggak apa-apa, balik dulu aja. Nah, coba kalau saudara baca di Habakkuk 6 ayat 16 ya. The Lord say to him, I will be with you and you will destroy the Midianites as if you were fighting against one man. Jadi gini, Tuhan sama Gideon udah debat seharian di bawah tanah. Hasilnya adalah Tuhan ngomong begini, udah pokoknya aku akan menyertai kamu dan kamu akan mengalahkan Midian seperti kamu melawan satu orang. Akhirnya singkat cerita Gideon bilang begini, oke, kalau cuman kayak lawan satu orang, siapa yang takut? Saya bayangkan Gideon lagi ketakutan karena ada janji Tuhan. Dia langsung keluar dari bawah tanah ke alun-alun kota dan dia berkata begini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Om, Tante, Koko, Cici semuanya shalom. Saya dengar, makasih loh responnya. Saya mendengar perkataan Tuhan bahwa kita harus perang sama Midian. Tuhan tidak bilang kalau kita maju, mereka kayak cuma satu orang Bapak Ibu. Siapa yang ikut perang sama saya? Kira-kira kayak begini situasinya. Gideon waktu baru keluar ngomong, kagak ada yang jawab. Cuma satu tadi. Makasih loh sekali lagi. Orang-orang pasti berpikir, dia orang sarap apa gimana? Lu lagi ngirik gandum kerasukan setan apa gimana? Bisa bayangkan itu? Karena tiba-tiba dia keluar. Akhirnya Gideon bilang begini, Bapak Ibu ini kan saya yang khotbah ya. Jadi saudara harus ikutin saya loh. Habis nggak respon sih, jadi saya paksa sedikit pakai kuasa mimbar. Jadi saya mau katakan, kalau saya ajak perang saudara harus bilang mau. Kan ceritanya warga Israel. Saya udah dengar suara Tuhan, kalau kita maju kita menang. Siapa yang mau ikut sama saya? Gitu dong. Lulus semua, lulus. Tepuk tangan. Nah, lalu baru next slide. Lalu begitu, udah banyak nih kan Alkitab mencatat 32.000 orang awalnya yang mau ikut sama Gideon. Lalu tiba-tiba si Gideon bilang begini, Bapak Ibu bentar ya, saya dipanggil Tuhan. The Lord said to Gideon, you have too many warriors with you. If I let all of you fight the Midianites, the Israelites will boast to me that they saved themselves by their own strength. Artinya gini, aduh kebanyakan orangnya. Buat Gideon, nggak salah. Buat kita manusia, kalau perang makin banyak makin
Makin apa? Makin kuat, makin bagus ya. Makin yakin menang begitu kan kira-kira ya. Kalau perang makin banyak makin buat kita. Tapi Tuhan bilang, entar kamu sombong. Entar bilangnya menang karena kamu kuat. Nanti lupa sama aku lagi kayak dulu. Karena banyak loh saudara, orang-orang yang diberkati Tuhan, usahanya diberkati Tuhan. Waktu ditanya, Pak begitu masuk ke siaran televisi ya, boleh nggak share? Atau di podcast, gimana sih kok bisa sukses? Iya karena saya memang S3-nya bisnis di Amerika. Saya memang pintar, saya punya banyak anak-anak saya S2, S3 tuh jadi marketing saya. Dia lupa nyebut Tuhan. Kenapa? Karena S3, S Mambo, S Teller. Dia lupa sama Tuhan. Makanya Tuhan udah ngomong dari sekarang, lu kalau kebanyakan sombong. Oke deh Tuhan, bentar ya aku ngomong dulu sama mereka. Saya balik sama saudara. Oke, ceritanya saya Gideon, saudara orang Israel. Kata Tuhan kebanyakan. Tadi kan saya paksa kan? Coba sekarang yang memang kagak mau, boleh pulang dah. Mungkin takut encok, takut pegalinu ya kan, yang sudah tua, yang masih anak-anak nih Kanor kamu pulang aja dulu ya. Bercanda nak. Singkat cerita Alkitab berkata, berkurang 22.000 sampai tinggal 10.000. Lihat saya ini 10.000 ya. 10.000 mana tadi ngomong hau-hau itu ngomongnya apa sih? PPIM. Nah itu 10.000 kurang lebih begini ya. Cakap. Saudara pikir ini kacau, padahal ini sebuah persiapan, dengar baik ya. Waktu kita udah seneng, oh akhirnya udah ada 10.000 gitu ya. Ternyata dari 10.000 Tuhan panggil Gideon lagi. Lalu Gideon bilang begini, Bapak Ibu bentar ya, kayaknya Tuhan belum kelar ngomongnya sama saya tadi. Lalu Tuhan ngomong lagi, masih kebanyakan orangnya. Tuhan mau ambil berapa sih? Ambil 10 lagi, ambil 100 lagi. Kita kan maunya dikit kan? Tuhan mau aku perang 9.000 ya? Enggak kebanyakan. 5.000 ya? Enggak kebanyakan. Tuhan mau kita perang 1.000? Yang bener aja. Enggak, 1.000 juga kebanyakan. Hah? Semua bertanya-tanya, betul gak? Hah? Dan akhirnya Tuhan bilang begini, cukup berapa? 300. Saya bilang lagi sama saudara, guys kata Tuhan kebanyakan guys. Udah yang memang gak siap perang, yang ibu-ibu mungkin anak-anak, kamu main lagi dah ke ladang, ke sawah nak. Mainlah sama Itik dan Dede aja gak tahu nak ada apa sih di sawah. Kamu cabut padi lah sana sudah ya Nikanor ya. Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Tapi gini, kenapa Gideon bisa berkata, oke, aku siap. Boleh next slide? Karena ini poin yang keempat. Kita meskipun underqualified, selama kita planted bersama dengan Tuhan, setback is a setup. Sebuah kemunduran di dalam Tuhan adalah sebuah persiapan. Dengar baik, saya ulang. Kemunduran di dalam Tuhan adalah sebuah persiapan. Tetapi kalau kemunduran di luar Tuhan, ia adalah kemunduran. Kemunduran yang persiapan hanya di dalam Tuhan. Kalau mundur di luar Tuhan ya mundur. Mundur di dalam Tuhan gak perlu takut. Ya, next slide. Kenapa Gideon berani 300? Karena Tuhan udah ngomong, the Lord told Gideon, with these 300 men I will rescue you and give you victory over the Midianites. Send all the others home. Jadi saya datang ke tempat ini dari BSD untuk kasih tahu saudara dan teman-teman semua bahwa dengan apa yang kamu punya saat ini, kamu akan diberikan Tuhan kemenangan. Dengan apa yang kamu punya. Dengan keluargamu saat ini, keuanganmu saat ini, bisnismu saat ini, Tuhan akan berikan kamu kemenangan. Yang percaya katakan amin. Coba bilang sama saya gini, dengan apa yang kupunya, Tuhan akan memberikan kemenangan. Amin. Nah, oke, saya harus singkat. Waktu saya udah habis ya. Itu berapa sih angkanya? Oh 5 menit. Oke. So, Tuhan karena tahu, aduh Tuhan. Maaf ya saudara. Itu anaknya istri saya itu. Ini anak saya nih ya. Top nih kan. Nah, karena Tuhan itu tahu ketakutan kita. Makanya Tuhan bilang begini,
Itu 300 kamu gak usah takut, iya Tuhan. Karena buat kita manusia, dari 32.000 jadi 300. Ini namanya suicide squad Tuhan. Ya, kita mau bunuh diri rame-rame. Kalau menurut pikiran manusia, betul gak? Mungkin saudara, kalau saudara termasuk yang 300. Mulai berpikir gak, jangan-jangan nih Gideon salah dengar suara Tuhan nih. Jawab jujur, yang jujur masuk surga loh. Kita semua bisa mulai bertanya-tanya. Ini memang kita mau dibunuh apa bagaimana? Betul gak sih? That's why poin nomor 4, itu bacanya gampang, tapi jalaninnya nggak gampang. Kemunduran di dalam Tuhan, sebuah persiapan itu nggak gampang, ngomongnya gampang memang. Nah Tuhan kasih kita senjata, Tuhan bilang aku kasih kamu 3 senjata. Wah langsung Gideon semangat, Bapak Ibu kita dikasih 3 senjata, lawan negara pakai 300 orang, pasti tombol klik nuklir nih, hilang. Kita kan maunya begitu kan? Tank. Zaman dulu mereka masih pedang, golok, ya kita udah tank. Nuklir, bom atom, molotov, maunya begitu. Tapi ternyata waktu kita tanya Tuhan, Tuhan kasih tahu. Yang pertama catat ya, catat Bapak Ibu, senjata pertama adalah, siapa yang ingat? Obor. Hah, kita mau perang nih Tuhan. Senjatanya apa? Obor. Ya saya harus hibur saudara kan yang mau mati bersama dengan saya. Kita disuruhnya bawa obor. Tapi jangan takut, mungkin supaya kita gak kesandung kalau jalan. Belum ada listrik zaman itu. Kan tugas Gideon berat loh, memang saudara pikir ngurusin jemaat itu gampang. Dia dengar dari Tuhan, Tuhan ngomongnya jeplak, ngomong ke saudara, mesti disaring, halus. Bawa obor, mungkin supaya kita gak kesandung. Oke, Tuhan yang kedua, tolong yang keren ya Tuhan. Maunya gitu kan Gideon. Oke, kata. Yang kedua Gideon catat, oke apa tuh? Yang kedua apa? Apa? Habis obor? Baca enggak kisahnya? Apa? Sangkakala 100 buat Bapak. Sangkakala. Tuhan, kita nih mau perang nih, belum ada goloknya aja belum ada ya. Belum sangkakala, saudara. Kita suruh bawa sangkakala. Sangkakala buat tiup, mungkin kalau kita udah menang kita tiup rame-rame kali ya. Jangan pulang dulu, karena Gideon pasti takut saudara pulang. Jangan pulang dulu, masih ada yang ketiga, sabar ya. Tuhan kita kok baik kok, ya kan Tuhan. Yang ketiga apa? Tuhan bilang, yang ketiga adalah buyung. Saudara tahu buyung? Buyung itu kendi, tempat buat naruh air. Lalu saya bilang begini, kalau saya jadi Gideon, Tuhan ini serius. Ini kendi, obor, sama sangkakala. Suruh perang. Saya ngomong apa sama mereka? Bapak Ibu udah percaya deh, percaya aja. Percaya sama saya, percaya kan? Tuhan suruh kita bawa, apa tadi namanya? Buyung. Terus gimana perangnya? Tuhan sih kasih metode perang, Tuhan bilangnya gini, jadi pertama-tama kita tiup sangkakala, habis tiup kita pecahin buyungnya, habis itu teriak pedang bagi Tuhan dan Gideon, gitu kata Tuhan. Terus gimana perangnya? Udah kita lari ke sono. Terus gimana perangnya? Gak tahu. Percaya, please percaya. Singkat cerita, mereka, saya juga gak ngerti kenapa tuh 300 mau ya. Kalau saya dari situ mungkin saya salah satu yang pulang. Alkitab jadi mencatat 299 saya rasa. Satunya balik BSD. Gimana nih kayak mau bunuh diri. Tapi ya kalau Tuhan udah kasih angka, Tuhan wajib menolong. Amin. Sehingga singkat cerita 300 orang itu waktu dia tiup sangkakala, Alkitab mencatat pasukan Midian bangun, kaget dan saling membunuh. Jadi waktu Gideon sama pasukannya yang memang gak siap perang itu sampai ke perkemahan mereka, mereka hanya melihat mayat berserakan. Artinya apa sih? Emang kita kagak perang. Waktu kita sampai, orangnya udah pada rebah. Mati, kita tinggal jarah apa yang mereka punya. So ini kan leads kita kepada yang terakhir, yang kelima. Fakta buat orang, meskipun kita underqualified, selama kita hidup dekat dan menyatu dengan Tuhan. Yang kelima, God gets the glory every time you tell your story.
Saya mau tanya, kalau kita jadi 300 orang yang pulang tadi, kita udah bawa jarahan nih, pulang ke Israel, kira-kira istri, anak, cucu, menantu pada nanya nggak? Ih, komplit loh, nggak ada yang mati. Saudara mau jawab apa? Nggak ada yang mati. Masih gampang pertanyaannya, nggak ada yang mati. Ini jarahannya dapat dari sana, iya nih, bawa bagi-bagi dah. Terus sampai ada pertanyaan begini, gimana kok bisa menang? Jawab apa? Bingung kan? Kok bisa menang, gimana caranya? What happened? Mau jawab apa? Ih, saudara ditanya. Gimana bisa menang? Si ini yang saya maksud. Pastikan waktu kita cerita kisah hidup kita, yang dapat kreditnya itu Tuhan. Karena memang kita nggak ngapa-ngapain, cuma taat. Tuhan bilang A, saya A, Tuhan bilang B, saya B. Meskipun terkesan aneh, bin ajaib. Tapi selama kita planted bersama dengan Tuhan, kita underqualified. Gak usah ngomongin kelemahan teman-teman kita, memang kita banyak kelemahannya udah. Tapi saya mau kasih tahu, setiap kali kita dapat perintah dari Tuhan, Tuhan sudah perhitungkan kelemahan kita. Semakin banyak kelemahan kita, semakin banyak tangan Tuhan harus turun. Yang setuju katakan amin. Oke, saudara dapat sesuatu malam hari ini? Itu 5 hal yang saya bisa sharingkan. Dan semua orang yang ketemu saudara, saya mau akhir tahun ini, tahun depan, semua orang ketemu sama saudara, ketemu dengan saya, mereka bukan tertegun sama kisah kita, tapi tertegun sama bagaimana Tuhan menolong kita. Amin. Kalau sudah, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Terima kasih untuk setiap talenta yang Tuhan telah titipkan dalam hidup kami. Kami mau memastikan setiap talenta kami terpakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau pada waktu kami kembali ke sorga nanti, Tuhan berkata, aku puas dan bangga menebus kamu. Karena setiap talenta yang aku taruh berbuah, berlipat kali ganda. Tuhan, kami gak mau berhenti hanya karena pertanyaan kami tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin banyak pertanyaan kami Tuhan. Tapi kami gak mau pertanyaan kami menghambat kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami gak mau kebingungan kami menghambat kami untuk taat sama perintah Tuhan. Kami mau belajar fokus sama Tuhan. Apa yang kami punya adalah cukup. Sebelum Tuhan tunjuk kami, Tuhan sudah perhitungkan segalanya. Jumlah bukan masalah, modal bukan masalah. Kami gak usah repot-repot menghitung berapa yang kami punya. Kami gak usah repot-repot menghitung berapa besar musuh kami. Karena selama kami tahu kami jalan sama Tuhan, itu jauh daripada cukup. Kami gak perlu lihat apa yang kami bawa. Kami hanya perlu pastikan langkah kami disertai Tuhan. Kami gak perlu sibuk melihat betapa besarnya kompetitor kami. Selama kami tahu kami jalan, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami mau pastikan Tuhan, meskipun kami pakai di tinggi Tuhan, besar. Influence kami diperbesar, influence gereja ini diperbesar Tuhan. Kami mau pastikan semua orang yang mendengar tentang kami, mereka akan heran dan takjub kepada Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Satu nama, Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke teman-teman, saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Kita akan memasuki sesi candlelight. Saya undang Bapak Gembala untuk boleh maju ke depan untuk menyalakan lilin yang utama. Ya. Lalu saya mau Bu Gembala nggak ada ya? Ya, saya undang kembali Kosem untuk bisa ikut menyalakan lilin untuk maju ke depan. Lalu saya undang juga Ketua PPYM
Bapak Pendeta Jimmy Mantiri. Terakhir Ketua Panitia Natal kita, Cihani boleh maju ke depan. Oke, kita mau naikkan Oholin. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the word in sin and Teman-teman sekalian boleh menyalakan glow stick yang sudah dibagikan atau yang belum, mungkin nanti bisa dibantu oleh Asher. the soul fell to earth, a thrill of hope, the very world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine, malam kudus di bertaburan bintang gemilau terang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Glow stick-nya boleh dinyalakan. Terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang. Dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat wajah kirim berkah. Mari sujud dengan anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama berkumpul di tempat ini untuk memperingati kelahiran Kristus ke dalam dunia. Tema merupakan berbuah lebat atau fruitfulness. Terima kasih buat Pastor Samuel yang sudah melayani dengan firman Tuhan yang luar biasa. Mengingatkan kepada kita, jangan lihat keadaan kita yang seringkali mungkin iblis ataupun diri kita merasa kita tidak ada apa-apanya. Tapi jadilah orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa rencana Tuhan di dalam segala sesuatu, maka Tuhan pasti
Membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sukar menjadi tidak sukar. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Menjadi orang yang taat seperti tadi tentang Gideon. Gideon tidak sadar bahwa dia dipilih oleh Tuhan menjadi salah satu hakim dalam sejarah bangsa Israel. Tetapi ketika dia taat, dia adalah orang yang melihat bagaimana kuasa Allah sungguh nyata bagi bangsa Israel. Saya mau pastikan buat kita anak-anak muda, kita masuk dalam tahun 2023, sebentar lagi masuk 2024. Keadaan pandemi yang baru kita lewati sekarang sudah datang lagi. Berita sana sini, media sosial, tahun politik, bencana alam, kesulitan ekonomi, perang di mana-mana. Kalau kita lihat di situ nggak akan ada habisnya. Tapi mari kita posisikan terhadap rencana Allah dalam kehidupan kita. Sekalipun bagi dunia ini tidak mungkin, tetapi ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pahlawan gagah perkasa. Mari kita berdoa pada malam hari ini seperti lilin atau glow stick yang ada di tangan kita masing-masing. Bahwa kita memang akan menjadi terang bagi dunia ini. Kita akan menyaksikan bagaimana karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara akan diberkati Tuhan. Saudara lakukan hal yang sama, pekerjaan yang sama, aktivitas yang sama. Tetapi Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan. Dan saudara akan melihat hasilnya luar biasa. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan marilah kita hidup menjadi orang-orang yang menyaksikan tentang kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti lilin ataupun nyala yang ada di tengah kegelapan ini. Dan mari kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Malam Kudus, haleluya. Oh holy night, oh holy night, the stars are brightly shining. This is the night of your glory. Long may the world in sun and air abiding in the field, and the song well is a thrill of hope. The worthy world rejoicing for yonder thing, a new and glorious morn. Wah, mari kita jatuh pada kakinya, dengar suara malaikat Elohim, the angel voices, all night divine, all night when Christ was born. Bapak, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur boleh merayakan kasih-Mu, kedatangan-Mu ke dalam dunia Tuhan. Mengingatkan Tuhan bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Kami adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami dekat dengan Engkau, maka Engkau akan menunjukkan rencana-Mu dan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan. Biar kami boleh taat, kami boleh ikuti semua kehendak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan setiap rencana Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami boleh menjadi terang bagi dunia kami Tuhan. Seperti lilin ataupun nyala dari glow stick yang ada di tengah kegelapan ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh dilihat oleh orang sekitar kami. Seperti firman-Mu berkata, demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Bapa, buat malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan kami naikkan doa kami, doa Natal ini
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, saya persilakan teman-teman untuk kembali duduk. Lilin juga boleh dimatikan. Kojim, Pak Gembala, Kosem, dan Cihani boleh kembali ke tempat masing-masing. Oke. Teman-teman, siapa yang merasa diberkati hari ini? Saya mulai tangan-tangan yang terangkat. Haleluya. Ada satu video yang akan kita saksikan sama-sama mengenai berbuah banyak. Mungkin tim multimedia bisa bantu. Oke. Kita mau sama-sama lihat video ini ya. Boleh dimundurin dikit? Penguasaan diri. Bentar, kok lupa? Kasih. Oke. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri. Bentar, kok lupa? Kasih, sukacita, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, damai sejahtera, penguasaan diri, dan seterusnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sudasa, murah hati, kebaikan, kesetiaan, pengendalian kelemah lembutan dan pengendalian diri. Kesabaran. Kebaikan, sukacita, karena saya rasa bahwasannya setiap hari saya selalu bersukacita apapun keadaannya, dan itulah yang firman Tuhan juga suruh. Jadi ya sukacita menurut saya yang saya sudah hasilkan. Apa ya? Sukacita, kasih. Apa lagi ya? Udah kayaknya itu aja. Kelemah lembutan, kesabaran, murah hati. Betul. Gak ada. Sukacita, kasih. Karena kasih itu harus saling mengampuni, saling mengasihi, saling memaafkan, saling memberi antara satu dengan lain. Yang paling penting itu kasih. Kasih itu kalau di dalam diri kita ada kasih, pada sesama pun kita bisa mengasihi. Kasih. Itu dasar dari segala buahnya. Kalau paling penting kasih kayaknya, karena kasih menutupi segala kekurangan. Kasih. Karena kalau tanpa kasih kita nggak bisa pertama percaya sama orang, terus nggak bisa nggak bisa mengenali karakter orang, terus nggak bisa dekat sama orang gitu. Kalau buat saya dari buah roh itu yang pertama dan yang terakhir tuh alfa omega, maksudnya kasih yang pertama, yang terakhir penguasaan diri. Buat saya sih itu yang sangat utama dan ya penting. Kasih. Haleluya, ya beri tepuk tangan ya buat semua yang tadi sudah ambil bagian di video itu ya. Kita semua diberkati, amin. Iya, tadi ada Jordan yang menarik. Ada Jordan sekarang datang? Gak ada? Gak ada ya? Oh gak ada. Oh ya, tadi dia bilang buah berapa yang dihasilkan? Gak ada. ya puji Tuhan, jujur ya. Haleluya. Iya, sekali lagi kita semua diberkati, amin. Iya, kita merasakan berkat yang luar biasa. Kita mendapatkan berkat. Kalau saya secara pribadi, hari ini firman Tuhannya sungguh kena sekali. Terima kasih Pastor Samuel. Ya, karena apa? Karena saya membayangkan tema kita ini fruitfulness. Dan ayat temanya ada. Ada yang tahu ayat temanya Natal kita? Galatia 5 ayat 22, 23. Itu buah-buah roh.
Tetapi firman Tuhannya tidak diambil dari situ, tapi memang masih ada hubungannya. Tapi Gideon, wah itu luar biasa sekali. Coba kiri kanannya lihat, tengok, kamu tahu nggak Gideon siapa? Coba tanya, kamu tahu nggak Gideon siapa? Sudah tanya, setelah itu Gideon itu kamu. Ya, coba bilang sama-sama, Gideon itu kamu. Iya, jadi bukan berarti kita harus menjadi seperti Gideon, tetapi kisahnya Gideon itu yang luar biasa. Artinya kita ini menyadari bahwasanya bukan apa-apa kalau tidak Tuhan yang memilih kita. Amin. Jadi kita semua ada di tempat ini itu karena Tuhan. Amin. Amin. Amin anak-anak muda, kita di sini semua karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan lebih besar di dalam diri kita, itulah yang membuat kita akhirnya bisa seperti yang tadi Gideon itu ya. PPYM. Ya, pastor itu dia kita. Jadi kalau saya dengar cerita, kenapa dibilang PPYM terus jawabnya Hau? Karena kalau nggak salah ini mirip seperti yang di film. Film itu tuh judulnya 300. Nah tadi pastor sampaikan bahwasanya yang bersama dengan Gideon ikut pasukannya juga 300. Jadi nggak kebetulan. PPYM! Wah itu dia. Sekali lagi PPYM! Slogan PPYM! Diberkati PPYM! Ya mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri, kita sudah ada di penghujung ibadah ini. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih kalau hari ini kami merasakan berkat yang luar biasa. Terpujilah Tuhan yang sudah membawa kami, menuntun kami untuk kami datang dan kami boleh beribadah di dalam ibadah di gereja, di rumah-Mu Tuhan pada sore malam hari ini. Sungguh itu berkat yang luar biasa yang kami dapat merasakannya ya Tuhan. Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Apapun yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami, tidak ada yang kebetulan. Semuanya sesuai, seturut dengan rencana Tuhan. Termasuk pada saat malam hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan, kami bersama-sama beribadah. Itu semua karena Tuhan yang punya rencana yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa memberkati kembali pembicara yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan, Pastor Samuel, di dalam pelayanannya Tuhan sebagai pastor di GBI WTC Serpong. Kami percaya Tuhan yang akan terus memakai kehidupan daripada Pastor Samuel di dalam pelayanannya, apapun yang diperbuatnya menjadi berkat yang luar biasa. Bahkan Tuhan yang akan terus pakai di dalam setiap pelayanannya, di dalam apapun yang diperbuat, di dalam apapun yang dikerjakan, di dalam apapun yang dilakukannya. Tanda-tanda ajaib, mujizat selalu menyertai pelayanan daripada Pastor Samuel ya Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarganya, buat istri dan anak-anaknya, bahkan seluruh keluarga besarnya tetap ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sesuatu yang diperbuat Tuhan pasti buat menjadi berhasil. Apapun kebutuhan, apapun yang didoakan, yang diharapkan, Tuhan pasti akan berikan tepat pada waktunya. Sekali lagi kami percaya Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Pastor Samuel dimanapun berada, terus menjadi berkat dan dampak bagi setiap orang di dalam pelayanannya dan di dalam setiap apapun yang diperbuatnya, yang lainnya pekerjaan, usahanya, apapun juga Tuhan juga pasti yang memberkati. Bapa di surga, kami berdoa juga ya Tuhan, membawa setiap kami semuanya, anak-anak muda, anak-anak PPYM Pal Putih Youth Ministry di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap terus ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kami tetap